Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita masih memiliki kuota internet, masih diberikan kesempatan untuk membuka YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita masih diberikan kecintaan kepada ilmu, rasa ingin tahu dalam ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dan kita mensyukuri nikmat ini Allah tambahkan selalu, dan dengan ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat, di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana kita menyikapi perbedaan, terutama perbedaan awal bulan Komariah, lalu perbedaan puasa Arafah. Mana yang paling benar, mana yang harus kita ikuti. Kami akan mencoba menjelaskan sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Yang pertama, bagaimana menyikapi perbedaan awal bulan Komariah. Jadi ada bulan Syamsiah, itu kalender Masehi, ya patokannya matahari. Ada bulan Komariah, yaitu bulan Hijriyah, patokannya adalah bulan. Nah, dalam Islam kalender yang digunakan adalah kalender Komariah, yaitu kalender Hijriyah yang berpatokan dengan bulan. Dan di situ memang ada kemungkinan peluang terjadinya perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Bahkan dalam satu negara saja itu terjadi perbedaan. Kenapa bisa terjadi? Kita contohkan di Indonesia. Kadang suka terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU atau pemerintah. Kenapa bisa terjadi? Karena misalkan kalau Muhammadiyah itu standarnya dalam menentukan awal bulan baru dalam kalender Hijriah itu adalah wujudul hilal. Kalau hilal sudah dianggap sudah ada, maka sudah masuk awal bulan yang baru. Tapi kalau pemerintah misalkan tidak bisa seperti itu. Harus standarnya misalkan di atas 2 derajat atau 3 derajat ke atas. Baru sudah masuk awal bulan yang baru. Kalau masih di bawah 2 derajat, itu belum masuk bulan yang baru, maka digenapkan menjadi 30. Nah, lalu mana yang benar, mana yang harus kita ikuti? Maka saran saya, kita sesuaikan dengan lingkungan kita, dan kita tanyakan ke dalam hati nurani kita sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Karena di dalam penetapan itu terdapat ijtihad. Yang namanya ijtihad, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang ada kemungkinan benarnya, ada kemungkinan salahnya. Silakan kita pilih. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Justru harapannya dengan adanya perbedaan ini semakin tumbuh sikap toleransi, semakin tumbuh sikap saling menghargai. Namun, alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini 1445 Hijriah di Indonesia semuanya sama. Untuk 1 Zulhijjahnya, untuk 9 Zulhijjah, untuk 10 Zulhijjah. Ya, sama antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Ya, 9 Zulhijjahnya puasa Arafahnya pada hari Ahad, dan 10 Zulhijjah hari raya Idul Adhanya adalah pada hari Senin, yaitu tanggal 17 Juni 2024. Namun terjadi lagi pertanyaan, bagaimana dengan Arab Saudi? Kenapa bisa berbeda dengan Indonesia?
Padahal Indonesia lebih awal, 4 jam, setelah itu baru Arab Saudi. Kenapa malah Arab Saudi yang lebih dulu? 9 Zulhijjahnya hari Sabtu, 10 Zulhijjahnya hari raya Idul Adhanya pada hari Ahad. Kok bisa mereka lebih dulu, sedangkan waktunya kita lebih awal? Ternyata memang faktanya seperti itu. Karena kita dalam penentuan tanggal Hijriah itu melihat bulan. Karena kita lebih awal di Indonesia, dilihatlah anak bulan, ternyata belum terlihat. Secara hisab dihitung ternyata belum sampai, belum masuk atau masih di bawah 0 derajat. Dan setelah 4 jam kemudian di Arab Saudi dilihat lagi, sudah terlihat, sudah masuk, ya, sudah ada anak bulannya. Maka Arab Saudi menentukan lebih awal daripada Indonesia. Dan itu wajar-wajar saja terjadi seperti itu. Nah, lalu kita ngikutin yang mana? Dalam hal puasa Arafah, apakah kita mengikuti Indonesia atau kita mengikuti Arab Saudi? Nah, di sini ulama mazhab ada yang berpendapat dalam rujukan penentuan tanggal hijriah itu dengan menggunakan ittihadul matla, yaitu menggunakan satu rujukan di dunia ini. Misalkan di Arab Saudi, semuanya ngikutin Arab Saudi. Itu namanya ittihadul matla. Atau ada juga dalam menentukan tanggal awal bulan yang baru, yaitu ikhtilaful matla, yaitu masing-masing negara boleh menentukan tanggal baru di bulan hijriahnya. Masing-masing negara boleh. Nah, kalau Imam Syafi'i yaitu menggunakan ikhtilaful matla, bahwa setiap negara itu boleh menentukan penetapan awal bulan hijriahnya seperti itu. Karena dulu tidak seperti sekarang yang bisa diakses informasi secepat mungkin, bahkan real time seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Kita menggunakan yang mana? Ikhtilaful matla, ngikutin ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, atau mengikuti Arab Saudi. Nah, itu kembali kepada ranah ikhtilaf. Silahkan tanyakan hati nurani kita, lihat lingkungan sekitar kita, dan kita yakini sesuai keilmuan kita, kita mau ikut yang mana. Silahkan. Kalau kami menggunakan ikhtilaful matla, yaitu mengikuti keputusan di negaranya masing-masing. Lalu bagaimana dengan puasa Arafah? Nah, kaum muslimin, puasa Arafah ini pahalanya sangat luar biasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa gara-gara bingung yang mana yang kita ikuti. Ikut Indonesia atau ikut Arab Saudi. Karena kan wukufnya di Arab Saudi hari Sabtu, sedangkan kita kok puasanya hari Ahad. Berbeda dong. Kita puasa hari Ahad, di sana udah Idul Adha, kan haram. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara memilihnya? Ketahuilah kaum muslimin, di sini terdapat perbedaan pendapat. Nah, saya mau menyampaikan, kami mau menjelaskan, ya, yang mengatakan pendapat pertama adalah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162. Di awal hadis tersebut dikatakan as-saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nah, yang dimaksud berpuasa di hari Arafah itu adalah di situ as-saumu yaumi Arafah. Yaumi adalah isim zaman yang menunjukkan waktu, kapan waktu wukuf di Arafah itu, kapan waktu puasa Arafah itu, ya di 9 Zulhijjah. Maka kapan 9 Zulhijjah di negara masing-masing, waktu itulah ditetapkannya atau dilakukannya puasa Arafah. Tidak mesti sama dengan yang ada di Arab Saudi, di Mekah, seperti itu. Karena akan terjadi kekacauan kalau kita ngikut pemerintah, ngikut Arab Saudi, sedangkan di sini besoknya belum Lebaran, lalu Lebarannya berikutnya lagi. Seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Ya ketika itulah kita berpuasa. Seperti itu.
Nah, lalu kita milih yang mana? Sebenarnya masih banyak penjelasan-penjelasan pendapat yang mendukung pendapat pertama, lalu masih banyak penjelasan-penjelasan juga yang mendukung pendapat kedua. Ya, pendapat pertama, ikuti 9 Zulhijjah di waktu setempat puasa Arafah lah. Atau pendapat yang kedua, kapan di Arab Saudi wukuf, maka puasa kita pada hari itu karena bersamaan sama orang yang wukuf. Nah, kita pilih yang mana? Kembali diserahkan kepada hati nurani kita. Kalau kami memilih puasa Arafahnya sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah di daerah kita tinggal. Seperti itu. Nah, kalau yang lain mau mengikuti Arab Saudi sesuai dengan waktu wukuf di Arab Saudi, ya boleh-boleh saja. Karena ini ranahnya ijtihad, ranahnya boleh berbeda, ini adalah khilafiyah. Yang tidak boleh itu kita saling menyalahkan atau menganggap pendapat inilah yang paling benar, kitalah yang benar. Ya, kalau kita meyakini ini yang benar itu boleh, tapi kalau sampai ini yang paling benar dan menyalahkan, tidak benarkan yang lain, nah ini juga kurang tepat. Disinilah kita diminta untuk bersikap toleransi, menghargai, dan lebih mengutamakan persatuan dalam menyikapi perbedaan ini. Terima kasih. Semoga membantu sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.